꼭 의지하고 계신 거지? 아닌가 말이네. Polisi Seo menemui Dongyi untuk memastikan kebenaran jika Dongyi adalah putri dari pedang bersaudara yang selama ini ia cari. Dongyi mengakui hal itu, meminta maaf karena telah berbohong kepada polisi Seo sewaktu ia menanyakannya 1 tahun silam. Pekerjaan polisi Seo sebagai penegak hukum tak bisa menutupi kejahatan pedang bersaudara. Dongyi harus bersiap jika raja akan segera mengetahuinya. Menyadari semua rahasianya akan terungkap, Dongyi berniat mengakui sendiri kepada raja tentang asal-usulnya. 나는 이 나라의 조정의 무관인의 천사고 그분이 12년 전 맡겨두었던 문서를 아직 지니고 계실까요? 제발 그러길 바라야지요. Rencana Junso rupanya berkaitan dengan surat adopsi yang ia berikan kepada Sulhe sesaat sebelum Doi masuk ke biro musik. Surat itu ternyata disimpan atasan Sulhe yang kini berada di suatu tempat. 검계관에 기록을 모두 가져오게. 예, 검계요? Polisi Seo memerintahkan untuk mengeluarkan data biro kepolisian tentang pedang bersaudara. Junso panik karena polisi Seo mulai membuka catatan lamanya. Nyonya Jung tak bisa menemukan adanya berkas mengenai keluarga Dongyi di biro musik. Ia khawatir hal ini akan menimbulkan kecurigaan pihak istana. 마마님, Junso menyerahkan surat adopsi milik Dongyi. Namun tampaknya polisi Seo sudah mengetahui keterlibatan keduanya dalam pedang bersaudara. 그제라 알고 있는데 말이지. Sejauh ini, polisi Seo meyakini jika pedang bersaudara terlibat kasus pembunuhan ayahnya dan para bangsawan. Junso memohon untuk mengabaikan Dongyi, karena gadis itu tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan organisasi ayahnya. 영감의 아버지를 죽인 것도 저희가 한 일이 아니란 말입니다. Junso bersikeras jika ketua Hyewon tak bersalah, apalagi tega membunuh ayah polisi Seo. Semua dilakukan ketua untuk melindungi polisi Seo agar ia tak menyelidiki lebih lanjut siapa yang membunuh para bangsawan. Ketua ingin polisi Seo tetap aman sehingga ia tak menyangkal kejahatan yang dituduhkan kepadanya. 가만히 다치지 않게 해주십시오, 영감. 그의 장학원에서 죽은 아공은 없는가? Simbon menyelidiki berkas musisi istana yang terbunuh 12 tahun silam, karena pria itu adalah kakak Dongyi seperti yang Sulhei ceritakan. Ia pun akhirnya mengetahui tentang asal-usul Dongyi. 그자는 청가가 아니었습니다. 최가였어요. Sambil menata poster buronan Dongyi 12 tahun silam, polisi Seo didatangi oleh Simwon Taek. 뭐라고? 만약 그럴 마음이 조금이라도 있으신 거라면 Ia meminta kepastian sikap polisi Seo karena saat ini Dongyi akan mengakui semuanya kepada raja. 지금 천상궁을 돌려세울 수 있는 분은 영감뿐인 듯한데 아닙니까? 제 아비와 오라버니 그 두 분은 Dengan terbata-bata, Dongyi mengatakan jika orang tuanya terlibat dalam suatu kejahatan negara. 이 일은 제가 해야 할 일이 않습니다. Tiba-tiba, polisi Seo hadir untuk memotong pembicaraan itu. Walau kelihatan lancang, tapi polisi Seo harus mengatakan kepada raja karena hal ini sangat mendesak. Sambil membawa bukti, polisi Seo tak ingin Dongyi berbicara lebih lanjut tentang asal-usulnya yang berkaitan dengan pedang bersaudara. Seingat raja, organisasi itu kini telah binasa karena dianggap membunuh para bangsawan. Polisi Seo membawa bukti surat kelahiran Dongyi. Ayahnya yang bernama Chun Mojin dan ibunya bernama Kim Gomi. Mereka mendapat bantuan dari pedang bersaudara untuk melarikan diri. Polisi Seo menjelaskan kejahatan itulah yang ingin Dongyi sampaikan. 12년의 양반들을 주살에 도륙당한 천민들의 불법 조직이 아닌가? 검계? 예. 그것은 자네가 아니라 저 나를 위해서이네.
Dongyi tak menginginkan pembelaan dari polisi Seo karena yang dilakukannya adalah kebohongan besar terhadap raja. Dongyi diminta untuk melupakan masa lalu dan merahasiakan ini dari raja karena Dongyi harus menjaga kepercayaan raja terhadap dirinya. 이제 기꺼이 달게 받을 것이네. Dongyi harus melakukan suatu perubahan yang besar untuk Jo Seon. Polisi Seo bersedia menanggung kebohongannya kepada raja demi menutup kejahatan teman lamanya yang juga ayah Dongyi. Ia masih berkeyakinan jika semua yang terjadi adalah fitnah, seperti yang Dongyi ucapkan 12 tahun silam. Polisi Seo meminta Chunso untuk melupakan kejadian di masa lalu. Tugasnya saat ini adalah melindungi Dongyi selama ia di istana. Walaupun kejahatan pedang bersaudara tak akan pernah termaafkan. 결국 덮을 수 있는 죄가 아니네. Hejae bingung karena tak bisa menemukan pustaka asli, sedangkan utusan King ingin kembali esok hari. Ia menduga pustaka asli berada di tangan Simbon Taek. 기껏 알아온 게 뭐 조사받던 얘기뿐이야. 송구합니다, 영감. Taesuk memerintahkan Inspektur Ohyon untuk mencari tahu yang membuat Hejae begitu khawatir, karena sepertinya ada yang tak beres dengannya. Seperti yang kita tahu, masalah pustaka registrasi memang Taesuk tak mengetahuinya. Raja tampak kurang senang karena utusan King memata-matai pembuatan benteng di dekat perbatasan. 진대인 Utusan King mempermasalahkan hal itu karena Raja tak meminta izin terlebih dahulu. Itulah mengapa utusan King sangat menginginkan arsip kerajaan yang dijanjikan Hejae, karena berkaitan dengan pertahanan dan tentara Joseon. 어디 군사들 뚫고 다시 들어가 살펴보시오. Tindakan Hejae yang ingin meruntuhkan pertahanan negara bisa dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Simbon mengajukan sebuah rencana kepada Dongyi untuk mengungkapkannya kepada raja, tapi hal ini sepertinya sangat beresiko. 등록 유초에 적힌 국경 수비 기록을 확인해 그것을 견제하려는 것입니다. Hal itu pun Dongyi kabarkan kepada Ratu Inhyeon lewat sebuah pesan. Ratu Inhyeon merasa jika ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Ratu Jang. 저희 모두가 함께 살자면 말입니다. Ratu Jang meminta bantuan Taesuk agar mendukungnya untuk memberikan arsip kerajaan kepada King China. 그것은 뭐? 이해합니다. 위험한 일이라는 것을요. Awalnya Taesuk menolak karena raja tak akan pernah memaafkan pengkhianatan sebesar ini. Tapi Taesuk terpaksa mengikuti rencana Ratu Jang untuk masa depan fraksinya. 심려하지 마십시오, 라면. 반드시 그 자리에서 모든 것을 끝내겠습니다. Hejae berniat mengadakan perjamuan bersama utusan King untuk meredakan situasi tegang di antara dua negara. Ratu mengundang Dongyi dalam perjamuan tersebut. Tak seperti biasanya, Nyonya Yu meminta Nyonya Chung untuk mewakilinya dalam acara perjamuan. 여기 이대로 자네와 정희미가 아이들을 데리고 Sementara itu, Simbon Taek ditangkap oleh orang suruhan Hejae. Dongyi menyadari ada yang tak beres karena semua orang yang berada di pihaknya berkumpul dalam perjamuan. Ia mengkhawatirkan keamanan pustaka registrasi di kediamannya yang kini kosong. 자수로 돌아가 봐야겠습니다. Ratu Jang menghalangi Dongyi saat ia akan meninggalkan perjamuan. 서둘러라 어서. 늦으면 모든 게 허사가 된다. 예, 마마님. Ratu merencanakan semua orang berkumpul di perjamuan agar ia lebih leluasa mencari keberadaan pustaka register. Ia bahkan melarang Dongyi untuk meninggalkan perjamuan walau dirinya mengaku kurang enak badan. Ratu berkata jika Dongyi harus membiasakan diri sebagai anggota kerajaan. 곧 왕실의 일원이 될 텐데 적응해가야 되지 않겠나. Sepanjang acara, Dongyi terlihat gelisah karena Jung-im melaporkan adanya sesuatu yang mencurigakan. Ratu Jang terlihat sangat menikmati perjamuan itu. 빠져나가지 못하도록 해야 할 것이다. 예, 마마. 동지 의금부사가 의금부 군사들을 연애 장적으로 배치하고 있습니다. Di sisi lain, polisi Seo memerintahkan penjagaan diperketat, terlebih setelah Biro Pengadilan juga menguasai tempat itu. Ia meminta seluruh penjaga istana berpindah ke istana tamu.
있겠느냐? 예. 죽여라. Hejai melancarkan aksinya setelah mengetahui semua perhatian tertuju pada perjamuan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pustaka register di semua tempat yang berhubungan dengan Dongyi. Tapi mereka tak menemukan apapun di rumah polisi Seo dan Chunso. 많은 것이 서둘러 찾아라. 작은 틈 하나도 놓쳐서는 안 될 것이다. 예. Tak habis akal, mereka menggeledah rumah Simbon Taek berharap bisa menemukan pustaka tersebut. 그건 우리가 알아서 챙겨올 테니. 뭐라고? 가자. Wanita penyidik bawahan Nyonya Yu mengecoh pelayan kediaman Dongyi untuk meninggalkan tempatnya. Nyonya Yu menyelinap masuk bersama anak buahnya. Ia panik setelah tak menemukan apapun di kediaman Dongyi. 가장 안전한 이곳에 두었을 텐데. 시각이 얼마나 되었느냐? Seorang pelayan memergoki Nyonya Yu saat ia menggeledah kediaman Dongyi. Tapi ia keburu diamankan oleh Sidi dan penyidik lainnya. 데리고 갈 처리해라. 예. 서. Menyadari perjamuan hampir selesai, Nyonya Yu masih mencari pustaka karena ia tak akan kembali dengan tangan kosong. Nyonya Yu kemudian menemukan sebuah tempat rahasia di mana buku itu tersimpan. 아버님, 차사금 돌아오고 있습니다. 어서. Setelah perjamuan usai, Dongyi bergegas kembali ke kediamannya. Ia berpapasan dengan pelayan yang seharusnya berjaga di sana. 들은 초소를 안 지키고 어딜 갔다 오는 거야? Dongyi tak menemukan hal mencurigakan apapun di kediamannya, karena semua ruangan masih tertata rapi. Betapa terkejutnya Dongyi setelah pustaka itu lenyap dari tempatnya. 사라졌습니다. 예? 유체로군요. 그렇습니다. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah Ratu Jang setelah Nyonya Yu berhasil mendapatkan pustaka register yang asli. Ia memerintahkan Hejai untuk segera mengatur pertemuannya dengan utusan King. 확인하고 어서 서둘러 진대에 들어가세요. 내 마음. 지금 그 말 뜻이 무엇이냐? 이미 눈치채신 듯한데. Keesokan harinya, Simwon akan dihabisi oleh Inspektur Oh Hyun. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan yang telah Simwon rencanakan bersama Dongyi. 내급이 병사들입니다. Chunso akhirnya berhasil menangkap basah Inspektur Oh Hyun. 영감! 하십니다, 영감. 무엇들 하는가? 어서 주인들을 포박해라! Situasi mencekam pun tak jauh berbeda di suatu tempat hiburan. Hejai yang sedang bernegosiasi dengan utusan King disergap oleh prajurit istana pimpinan polisi Seo. 내급입니다, 영감. 저들의 기방을 완전히 포위했습니다. 너란 말이야! Hejai merebut pustaka register yang kini berada di tangan utusan. 하나를 버리고 물어볼 거를 어서! Ia berusaha menghilangkan barang bukti dengan membakarnya. 이리 쉽게 태우려고 하셨소. 뭔 말씀을 드리는 건지 아실 테지요. 이것을 저들에게 넘겨주고 Kecerdasan Simwon memang tak diragukan lagi. Ia sudah mengantisipasi rencana Ratu yang ingin menggunakan perjamuan sebagai alasan merebut pustaka register. 지금 저들이 등록 유출을 노릴 것입니다. Penculikannya pun sudah diawasi oleh Letnan Nam. Sehingga tempat Simwon disekap sudah diketahui sejak awal. Dongyi sengaja meletakkan benda itu di tempat yang tak terpikirkan oleh Nyonya Yu. Wajah Ratu pucat saat mengetahui saudara kesayangannya tertangkap penjaga istana. Tahtanya pun kini diambang kehancuran. Adanya bukti dan saksi yang kuat membuat polisi Seo yakin jika inilah saat yang tepat untuk membuka kejahatan Hejai. 이것이 모두 사실이란 말인가? Ketakutan yang sama juga terjadi pada Taesuk dan fraksi selatan. 다 봤는데 장희재와 유은이가 끌려가고 있는 것을 봤습니다. Raja baru mengetahui jika pertolongan Simwon kepada Dongyi di Uiju berkaitan dengan pustaka register. Selama pengasingan, Simwon bahkan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan negara.
지평 나으리께서 의주에서 저들이 넘기려는 등록 요철을 지키셨습니다. Dalam situasi ini pun Ratu masih berusaha untuk menemui Hejae mencari jalan keluarnya. 마마께서는 이 안으로 들어서실 수가 없으십니다. 닥쳐라! Namun sayangnya, Hejae kini berada di pengadilan untuk diinterogasi langsung oleh raja. 알려주시옵소서. 이건 사실이 아니옵니다. 모함이옵니다. 관련된 자들 모두 도전할 때까지 정신을 멈추지 말거라. 알겠느냐? Dari tatapannya, raja memendam amarah yang sangat besar karena ia merasa dibohongi oleh orang kepercayaannya. Raja was-was jika semua ini adalah benar perintah Ratu Jiang. Dengan adanya bukti yang sudah raja ketahui, Hejae masih saja mengelak perbuatan kotornya. 장엄! 모두 듣거라. 저놈들의 죄를 추단하고 Raja memutuskan untuk memulai penyiksaan sampai kriminal itu mengakui siapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Kaisar Cina mengirim pesan permintaan maaf atas kelakuan oknum utusan yang meminta arsip secara ilegal. Mereka menyerahkan yurisdiksi resmi kepada kerajaan Joseon. 皇上这诏，你和朝鲜官僚有不正当的事情。 10년 먹은 저쪽이 다 내려가진 것 같습니다! Tuan Huan dan Yongdel bernafas lega karena Dongyi terbebas dari ancaman. Keduanya tak sabar melihat ekspresi Oh Taepong yang kini bagai layangan tanpa benang. Adik Taesuk ini sedang merencanakan untuk pergi dari ibu kota karena takut terlibat kasus fraksi selatan. 나오는 거였어. 아버지. 어디로 도망을 가든지 뭔가 숨을 내야지. Setelah pengangkatan putra mahkota dibatalkan, masih ada yang mengganjal perasaan Dongyi karena ia harus mengembalikan tahta Ratu Incheon yang diturunkan secara tidak adil, seperti janjinya dulu. Menteri Perang optimis jika kehancuran fraksi selatan akan terjadi dalam waktu dekat jika Hejae mengakui siapa yang terlibat. Ratu Incheon ragu semua ini akan berjalan dengan mudah, apalagi untuk menurunkan tahta Ratu Jiang. 끝낸다는 거예요. 전하의 명이십니다, 마마님. Kantor penyelidik menangkap keterlibatan Nyonya Yu karena telah berani menggeledah kediaman Dongyi. Nyonya Jung menangkap semua yang terlibat atas perintah raja. 이럴 수는 없다. 주먹도치. 어찌 이럴 수가 있단 말이야. 함정이고 무고이옵니다. 통촉하여 주시옵소서. 통촉하여 주시옵소서. Taesuk dan Menteri Fraksi Selatan berlutut demi membela Ratu Jiang. Tampaknya mereka masih berusaha menggoyahkan hati raja di saat Hejae belum menyebut nama siapapun yang terlibat. 중전마마뿐이다. 예? 알겠는가? Ratu Jiang diminta ibunya untuk berdiam diri karena Hejae akan bertahan untuk membersihkan namanya. 이 애미도 피를 토하는 마음으로 버틸 것이다. Bungkamnya Hejae membuat Dongyi kesulitan membuktikan kejahatan Ratu Jiang, tapi ia akan mencoba menjalankan rencana selanjutnya. 그대로 그렇게 덮어질 수는 없는 일입니다. 예, 그것이 바로 Dongyi menemui Ratu Jiang di kediamannya. Ia mengatakan jika dirinya tak butuh pengakuan atau kesaksian dari siapapun untuk mengungkap kejahatan Ratu Jiang, karena Ratu sendirilah yang akan mengakuinya. Pertolongan Dongyi kepada Ratu saat ia difitnah dulu akan menjadikan jalannya untuk menurunkan tahta Ratu Jiang. Rencana apakah yang akan dilakukan Dongyi untuk menurunkan tahta Ratu Jiang? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.